Makin tua, makin jadi. Solo akan diguncang Amin Rais lewat people power. Yang benar. Awas truk Mbah Kacung. Kalau sampai misalnya, mudah-mudahan tidak, kalau misalnya tim kami bisa membuktikan ada kecurangan yang sistematik, yang terukur dan masif, ya mudah-mudahan tidak. Misalnya kita yakin sekali, maka kita tidak akan ke MK lagi, ya. Kita langsung people power, ya. People power. Tidak boleh ada status darah bertumpah, tidak boleh. Tapi people power untuk menekan kepada petahana maupun pemerintah penguasa. Dua-duanya kita ingatkan, semua bisa dirembuk secara keluargaan, tapi jangan sampai mengentengkan kecurangan, tidak boleh. Itu orang gila. Orang gila, memang negara. Maka saya bilang itu menurut saya nggak benar. Udah nggak zaman lagi people power segala macam. Memang Jokowi memang jolim, kan enggak. Memang Jokowi itu merugikan rakyat, enggak, menguntungkan rakyat, iya. Ya, pembangunan segala macam luar biasa loh, ya. Nanti tahun 2020 sampai ke Aceh tuh dari Timur. Menara sebentar keamanan presiden begitu. Loh, saya tidak kampanye, saya menyampaikan. Untuk seruan-seruan seperti itu, karena kita sudah punya tolok ukur, yaitu aturan perundangan. Jadi seruan seperti itu sudah melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Makar sudah mulai dari perencanaan itu sudah bisa disebut makar. Perencanaan saja sudah mulai makar. Jadi perbuatan makar itu tidak harus sudah dilaksanakan, tapi mulai merencanakan dan sudah mulai terlihat. Seperti tadi, ya seperti Pak Amin Rais sudah seperti itu sudah masuk dalam kategori makar. Mari kita bersama-sama turun ke jalan, tidak usah dengar itu, tidak usah dengar ini, itu sudah masuk dalam kategori makar. Awalnya saya merasa enggan untuk sekedar membahas perangai dari seorang Sengkuni yang menjelma menjadi Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Tahu kan siapa? Ya, dia adalah Sengkuninya Indonesia, yakni Amin Rais. Mungkin mayoritas rakyat di Indonesia sudah nggak awam lagi dengan politisi yang satu ini. Sebab sosok tersebut menjadi salah satu tokoh masyarakat yang gemar mengkritik semua kebijakan di era Jokowi. Sosok Amin juga terkenal dengan quotes-nya yang berbunyi, "Saat ini bangsa kita jadi jongos di negeri kita sendiri." Selain kalimat jongosnya yang viral, rupanya ada hal lain yang lebih menarik dari sosok Amin ini. Pada tahun 2014 silam, si Amin pernah melontarkan sebuah nazar. Kalau dirinya akan berjalan kaki dari Jogja sampai Jakarta, jikalau Amin terbukti pernah melayangkan sebuah statement mengenai Prabowo yang harus dimahmilkan terkait dengan kasus 1998. Namun, setelah terkumpulnya semua bukti yang menyatakan kebenaran dari ucapannya itu, entah kenapa sampai detik ini pun Amin masih belum melaksanakan nazarnya dengan berjalan kaki di Yogyakarta, Jakarta. Mungkinkah di usianya yang semakin senja membuatnya sudah gampang lupa? Ya nggak tahu. Bukannya menunaikan janji, justru si Amin ini malah giat berhuru hara. Kabar terkininya Amin berencana akan mengacak-ngacak kota Solo, di mana kota ini merupakan tempat kelahiran Jokowi, serta menjadi kawasan di mana Gibran putra sulung Jokowi menjalankan mandatnya sebagai wali kota Solo. Konon katanya, si mulut comberan ini berencana akan menumbangkan Presiden Jokowi menggunakan people power-nya. Kalimat tersebut dilontarkan saat berdialog dalam acara Rakyat Bertanya Kapan People Power. Amin pun tidak takut jika tertangkap oleh pihak berwajib lantaran menyebarkan ujaran kebencian pada pihak publik. Enggak tanggung-tanggung, dirinya juga turut menantang segenap intel supaya melaporkan kegiatannya itu pada Jokowi. Padahal dirinya yang akan mengobrak-abrik kota Solo menggunakan people power-nya untuk melengsarkan Jokowi. Tanpa rasa canggung, Sengkuni yang satu ini juga dengan entengnya melayangkan sebuah tudingan mengenai sosok Jokowi yang dianggapnya bukan pemimpin baik seperti yang dipikirkan rakyat. Melainkan Jokowi inilah orang yang sudah mengkhianati bangsa Indonesia. Mendengar kearogansiannya itu sempat membuat saya sih naik pitam akan argumentasinya yang kelewatan. Namun saya sadar kalau kita harus menghormati orang yang lebih tua. Lewat kicauan omong kosong dari Amin inilah rakyat Indonesia dapat menguji tingkat kesabaran yang dimiliki. Lantas, bagaimana kira-kira tanggapan warganet saat dihadapkan dengan ancaman yang dilontarkan oleh si Amin ini? Apakah rakyat, terutama warga Solo, merasa cemas dengan peringatan yang dilayangkan? Oh, mana mungkin lah warga kota Solo takut akan ancaman Amin.
Kudu dikasih paham nih si Amin. Kalau warga Solo itu nyalinya gede, bukan ciut layaknya Amin yang selalu berdusta pada janjinya sendiri. Justru saat mendengar kerecehan yang diutarakannya itu, malah mengundang gelak tawa bagi masyarakat umum terlebih warga Solo. Apalagi saat menggaungkan kata people power. Ingat, jejak digital tidak akan pernah sirna selama dunia masih ada. Perlu diketahui bahwasanya kata people power yang kerap dikemukakan Amin ini sudah ia gunakan sejak tahun 2019 lalu. Bermodalkan buku berjudul Jokowi People Power yang sempat kuduga jika buku tersebut memuat tentang ujaran kebenciannya terhadap Jokowi. Namun setelah diselidik lebih lanjut, lebih jauh, rupanya buku yang kerap ia pamerkan di muka umum itu sama sekali tak berisi ajakan untuk melakukan people power, sebagaimana celotehannya si Amin. Memalukannya, buku yang sering ia tenteng kemanapun dirinya pergi itu merupakan hasil karya dari almarhum Bimo Nugroho yang bermuatan tentang proses kerja politik sukarela. Itulah kenapa pihak keluarga almarhum merasa keberatan kalau karya dari satu keluarganya dipergunakan sebagai ajang ujaran kebencian. Menggelikan bukan? Politisi satu ini bukannya semakin tua semakin merunduk, tapi semakin tua malah semakin menjadi-jadi saja perilakunya. Dan akhirnya keluar-keluar Amin ini pun dengan cepatnya langsung terhembus dan sampai ke telinga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Seperti biasa, Mas Wali ini pun menanggapi ocehan Amin dengan cara elegannya, "Yo acak-acakan nek wani." Begitulah cara seorang Gibran menanggapi ancaman Amin. Raut wajah Mas Wali ini pun juga seperti nggak tertekan, biasa aja. Sebab dirinya tahu kalau semua perkataan Amin itu cumanlah gertak sambal saja. Baik Gibran ataupun masyarakat Indonesia pun sepertinya sudah paham kalau Amin Rais ini memanglah hobi dalam membuat huru-hara di tiap tahunnya. Mungkin begitulah cara-cara yang ditempuh oleh Amin Rais guna melanggengkan eksistensinya dalam kancah perpolitikan. Amin masih belum rela jika namanya tenggelam begitu saja. Meskipun Amin ini telah hidup sejak puluhan tahun lamanya, bahkan sempat mengalami getirnya kehidupan Orde Baru. Namun sepertinya pola pikir dari kakek satu ini benar-benar tidak sesuai dengan semua ilmu yang sudah dikonsumsinya. Justru si Amin ini lebih ke tong kosong nyaring bunyinya, punya akal tapi dangkal ilmunya. Waduh, semakin dibuat geleng-geleng kepala karena melihat konyolan dari Amin Rais ini. Mungkinkah kegaduhan yang kerap ditimbulkannya ini menjadi salah satu strategi guna mendongkrak namanya agar semakin melejit dalam kancah politik? Ya bisa jadi begitu. Namun apa boleh buat, memang pada dasarnya itulah watak dari Sengkuni.